Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Di video yang lalu kita membahas masih hukum nun sukun dan tanwin. Sekarang kita akan membahas hukum nun sukun dan tanwin idgham. Idgham itu bagian dari hukum nun sukun dan tanwin, ya. Kita ketahui dulu definisi idgham dulu. Apa sih idgham? Idgham itu secara bahasa itu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu secara bahasa, ya. Kalau menurut istilah yaitu mengucapkan dua huruf menjadi satu huruf dan huruf yang keduanya menjadi bertasdid. Jadi memasukkan satu huruf, asalnya dua huruf, menjadi satu huruf. Nah, huruf yang keduanya bertasdid, begitu, ya. Idgham. Nah, idgham itu ada dua, ada idgham bigunah, kemudian ada idgham bila gunah kalau dengan bahasa kita, ya. Kemudian idgham bigunah. Nah, idgham bigunah ini hurufnya ada 4. Ada ya, nun, mim, dan waw. Nah, jadi ini memasukkan huruf yang bersukun kepada huruf idgham yang lainnya. Ini digunahnya pakai tasdid, ditahan. Berapa ditahannya? Kira-kira menjadi 2 ketukan, gitu. Kalau yang keduanya adalah nun sukun dan tanwin, yang idgham bigunah yang kedua. Idgham yang kedua adalah, mohon maaf, idgham bila gunah, ya. Tadi bigunah, yang kedua bila gunah. Nah, jadi bila la itu tidak disertai dengan dengung, ya. Kalau yang pertama itu disertai dengan dengung, ya. Kalau bahasa istilah kita itu dengung atau sengau, ya. Kalau yang idgham bila gunah itu tidak disertai dengan dengung, ya. Supaya lebih pahamnya kita lihat ke contohnya. Contoh idgham bigunah, ya. Contoh idgham bigunah ini. Contoh idgham bigunah yang hurufnya yang 4 itu ini. Yang pertama ada huruf ya. Jadi ada nun sukun menghadapi ya, itu idgham bigunah. Ini ada pada redaksi kalimat. Ini may ya'mal, nun sukun menghadapi ya. May ya'mal. Jadi apa yang dimasukkan? Nun sukun dimasukkan ke iya. Huruf yang keduanya adalah ditasdid yang dimasukkannya. Begitu sebagaimana definisi tadi disampaikan. Ya, ini nun sukun. Yang kedua adalah bagaimana kalau tanwin menghadapi ya-nya. Nah, ini tanwin. Nah, liqaumi ya'lamun. Yang ditanwinkannya adalah mim. Tanwin kasroh menghadapi ya. Mad, mohon maaf, bukan idgham bigunah. Tanwin kasroh menghadapi ya, idgham bigunah. Jadi memakai sengau atau dengung. Kemudian contoh yang kedua adalah nun. Nun menghadapi nun sukun menghadapi nun. Ya, ini ada pada redaksi kalimat min nikmati. Nah, kemudian ini yang contoh yang selanjutnya adalah ini tanwin menghadapi nun, ya. Tanwin menghadapi nun ini seperti pada redaksi kalimat qauman takmun. Nah, ini qauman, mannya tanwin fathah menghadapi nun. Kemudian yang selanjutnya ini mim, nun sukun menghadapi mim. Kalau tanwin juga sama, ini tanwin kasrah menghadapi mim. Bi kalimatim minhu. Biasanya begitu. Ini nun sukun menghadapi waw, ya. Nun sukun menghadapi waw itu ada pada redaksi kalimat miwali. Miw, nun sukun menghadapi waw.
Kemudian ada selanjutnya tanwin menghadapi waw. Nah, ini tanwinnya adalah tanwin domah. Hijyu walahum. Hijyu. Nah, jadi dimasukkan tanwinnya, huruf ya-nya ke waw. Kemudian huruf yang keduanya disidah. Nah, ini ada pengecualian. Dalam kitab Tuhfatul Atfal itu sama ada pengecualian ini. Kalau ketemu yang ini tidak dibaca gunnah. Seperti ada pada redaksi kalimat dunya, tidak dibaca dunya tapi dunya. Kemudian ada sinwanin, tidak dibaca siwanin. Kemudian ini bunyanun, tidak dibaca buyanun. Kemudian yang selanjutnya adalah kinwanun, tidak dibaca kiwanun. Jadi ada 4 pengecualian dalam Al-Quran. Jadi dunia meskipun itu ada nun sukun menghadapi ya huruf idgham tapi tidak dibaca gunnah. Itu kajiannya ada dalam kitab Tuhfatul Atfal ya. Jadi tidak, pengecualian itu jadi tidak digunakan membacanya, akan tetapi dibacanya jelas idhar meskipun pada dasarnya ini adalah ada huruf idghamnya ya. Itu mengenai idgham bigunah. Nah, selanjutnya adalah ada idgham bila gunah ya. Nah, idgham bila gunah. Jadi yang pertama tadi bigunah, yang kedua idgham bila gunah. Bila la itu tidak berarti artinya. Jadi begitu supaya memahami. Berarti tidak memakai gunnah. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Nah, contoh idgham bila gunah huruf lam adalah kita bisa lihat ini ada nun sukun menghadapi lam. Nun sukun menghadapi lam ini kita bisa lihat contohnya adalah mil ladunka. Mil. Jadi tidak min tapi mil. Jadi huruf nunnya dimasukkan ke lam. Tidak memakai sengau karena tidak memakai gunnah. Kemudian ini tanwinnya, tanwin menghadapi lam. Khairul lak. Ini tidak ada sengau, tidak ada dengung karena bila gunnah. Kemudian yang selanjutnya adalah ro, yang kedua ro. Jadi huruf idgham bila gunnah yang kedua adalah ro. Nun sukunnya, contoh nun sukun menghadapi ro ini adalah mir rabbikum. Jadi tidak min rabbikum tapi mir rabbikum. Apa yang dimasukkan? Nun yang dimasukkan ke ro. Kemudian contoh tanwinnya adalah ini ghafurur rahim. Tanwin domah menghadapi ro. Ya, itu pembahasan kajian idgham bigunah dan idgham bila gunah. Jadi silakan bisa tugasnya adalah mencari contoh lain daripada contoh yang sudah dijelaskan pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan lebih jelasnya lagi kita di kelas tatap muka. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan lancar, tidak ada lagi pandemi corona yang sedang melanda negeri kita ini, dan kita bisa belajar bersama-sama di kelas. Di saat ini silakan bisa kalian lihat contoh-contoh yang sudah dijelaskan, kemudian cari dalam Al-Quran lain contoh-contohnya. Terima kasih. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi silakan ditonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.